Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib setelah Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu. Pertama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahkan kepada kita sekalian segala karunia dan nikmat yang kita berikan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadi bulan baru pun sudah lewat beberapa hari. Ini kalau tidak keliru sudah masuk tanggal 6 kalau tidak salah ya. Sabtu ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi untuk tanggal baru hari ini tanggalnya tanggal 5, malamnya malam tanggal 6 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah kata Rasulullah SAW adalah bulan haram selain ke bulan lainnya. Kata Rasulullah SAW bahwa ya, waktu itu terus berputar. Dalam satu tahun itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Menjelaskan surat Taubah ayat 36. Billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu. Dan 4 bulan itu 3 kata Rasulullah SAW mutawaliyat berurutan. Ya, 2 di akhir, 1 di awal. Urutan 2 di akhir itu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulqa'dah bulan nomor 11, Dzulhijjah bulan ke-12, dan 1 di awal bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan bulan haram.
dan satu lagi di tengah-tengah bulan Rajab, antara bulan Jumadil Tsaniyah dan bulan Sya'ban, ke bulan Rajab. Dan Rajab itu bulan nomor 7. Kadang-kadang kan jarang kita pakai gitu ya, sehingga 2 kali perlulah kita sudah ada di bulan Dzulqa'dah, dan ini disebut juga bulan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan yang memang sudah. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-Baqarah ayat 197. Oke. Nah, bulan yang ditentukan itu, kalau kata Rasulullah SAW, sebenarnya sudah bisa dimulai sejak Syawal. Tapi puncak hajinya tetap tanggal 9 Dzulhijjah, namanya wukuf. Tapi mulainya bisa Syawal. Penjadwalannya secara umum kita perhatikan, jadwalkan mulai berangkat ibadah haji di awal bulan Dzulqa'dah. Kemarin kalau tidak salah malam atau tadi malam gitu ya, itu sudah mulai pemberangkatan gelombang pertama. Nah, pemberangkatan kloter pertama, gelombang pertama. Dari sini. Harta kalau nggak salah ya. Sudah berangkat ini jemaah haji di tengah kesimpang siuran persoalan, ya, persoalannya banyak macam-macam. Ya, alhamdulillah akhirnya jemaah haji juga pastikan sudah berangkat. Ya. Itulah keistimewaan bulan kita ini. Fiha arba'atun hurum, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu. Dan ini khususnya jangan kalian berbuat zalim, termasuk kepada diri. Kita ada di bulan Dzulqa'dah. Dan bulan haram, bulan Dzulqa'dah, itu salah satu yang diharamkan adalah qital, perang. Tapi nek Israel mesti gara ini justru bulan-bulan suci seperti ini. Karena dia tahu ini bulan sucinya umat Islam tambah digarai. Sehingga berlakulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum wal fitnatu asyaddu. Wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum dzalika jazaa'ul kafirin. Perangilah oleh kalian orang-orang kafir itu dimanapun mereka berada. Tidak demikian, jangan kalian perangi mereka di tanah haram kecuali mereka memerangi kalian. Kalau mereka memerangi kalian di bulan haram, ya jelaslah itu posisi umat Islam begitu. Termasuk di bulan haram kita dilarang. Tapi kalau ternyata ada persoalan, ya, tidak bisa dihindari. Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu posisi kita di bulan Dzulqa'dah ya. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bahas itu adalah doa-doanya Nabi Ibrahim yang kemudian dimonumenkan, dijaga oleh Allah, dikabarkan kepada kita. Di antara doa yang paling lama bertahan itu adalah doa Nabi Ibrahim
Ibrahim supaya beliau sendiri dan keturunannya menjadi orang-orang yang ya, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimin. Nah, sekarang kita masuk ayat 130. Ayat 130, 131, 132 itu bicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim dengan anak keturunannya itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi contoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني الله اصطفى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, ke ayat. Allah Subhanahu wa taala pertama menyatakan wa may yarghabu, dan siapa orang yang yarghabu, raghiba itu dalam bahasa Arab punya dua makna. Nek ketemu belakangnya dengan huruf an, maknanya benci. Arab itu gitu ya. Tapi kalau ketemu fi, itu maknanya justru suka, ya, senang. Di sini ketemunya dengan huruf an. Wa may yarghabu, dan siapa saja yang tidak suka millati Ibrahim, kepada milahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsah, tidaklah dia kecuali orang yang membodohi dirinya. Jadi man di sini sebenarnya artinya itu adalah siapa saja. Tapi karena di belakang itu ada huruf istiqna, pengecualian, maka mannya itu menjadi syartiyah, syarat. Maknanya apa? La ahada minan nasi yakrahu millata Ibrahima wa yansarifu anha ila syirki billahi illa man imtahana nafsahu. Tidak seorang pun manusia yang membenci milahnya, agamanya Nabi Ibrahim dan berpaling justru kepada syirik kepada Allah, kecuali orang itu memberi beban mihnah kepada dirinya sendiri, membebani awake dhewe. Wastakhaffa biha, ya, dan merendahkan dirinya sendiri. Wa zalamaha bisu'i ra'yi, dan ya menganiaya dirinya sendiri karena salah atau sesat pikirnya. Kenapa?
haitsu taraka tariqal haqqi ila tariqid dalal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an khususnya, ada dua kata, dua kosakata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dengan kata yang pertama itu kata dinun, maliki yaumiddin. Nah, jadi atau innad dina indallahi Islam, atau lakum dinukum waliyadin. Secara umum artinya agama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami atau bagiku agama. Innad dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Din, agama. Meskipun kadang juga dipakai untuk makna yang berbeda. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, bukan hari agama. Tapi kata yang kemudian diterjemahkan menjadi agama di dalam Al-Quran, yang pertama adalah din. Nah, yang kedua adalah millah. Nah, ini. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Dan tidak ada orang yang membenci milahnya Nabi Ibrahim. Wah, terjemahin apa milah? Ya, kalau dengan tak terjemah. Dan tidak ada orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim illa man safiha nafsa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya biasanya membedakan antara kata din dan milah secara makna. Di satu sisi ada persamaan, tapi di sisi lain kalau mau dicari secara lebih rinci, din itu agama sebagai sebuah ajaran yang berasal dari Allah, nilainya ideal. Pokoknya sing teko Gusti Allah, ajarannya, ya, wahyu yang diturunkannya, syariatnya, itulah agama. Dan apa bedanya? Apa bedanya dengan milah? Milah itu adalah agama yang sudah dipraktekkan, dilaksanakan, diimplementasikan. Lantas, bagaimana memisahkannya? Syariat, agama sebagai syariat Allah, agama sebagai ajaran dari Allah, niku mulai biyen, khususnya kalau kita bicara misalnya Nabi Muhammad SAW misalnya, sampai sekarang atau bahkan ke belakang-belakang terus, niku boten nate berubah. Makanya surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat, ya, agama Allah yang lurus. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, agama yang merupakan fitrah dari Allah. Manusia diciptakan dengan fitrah tersebut. Kompatibel, cocok, pas, klop dengan agama tersebut. Dzalikat dinul qayyim. Allah,
Yang demikian itulah agama yang lurus. La tabdila li khalqillah. Tidak akan ada perubahan dalam ciptaan Allah. Masyaallah muslimin. Nah, sing kula panjenengan lakukan, praktekkan itu lillah. Ya, apa? Implementasi. Bahkan kalau terus-menerus itu menjadi budaya. Kalau masih menjadi pemikiran paham, milah itu ya agama yang sudah jadi sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa ini? Karena kita niku sering boten saged bedakno pundi teman-teman niku agama syariat ya ajaran dari Allah, mana itu yang sudah campur, yang sudah nempel, yang sudah jadi satu dengan pikiran kita, paham kita, praktek kita. Ini betul sangat bisa. Makanya kalau di Muhammadiyah dulu ada pembahasan tentang Masailul Khamsah, masalah 5. Salah satunya adalah membedakan apa itu agama, apa itu dunia, apa itu ibadah. Nah, kenapa itu penting? Karena orang jarang bedakan. Orang kopiah sah. Nah, kopiah niku agama apa Buddha? Nah, gitu kan. Bukan berarti pakai kopiah itu maaf, pakai kopiah itu jelek, boten. Tapi kadang orang boten saged beda. Mana yang sholat agama itu mananya? Tata caranya. Agama itu yang mananya lagi? Ketentuannya. Dalam hal pakaian, apa yang menjadi ketentuan dalam sholat? Yang itu memang syariatnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Cahyo klambi perhiasan kalian zina. Itu artinya libas, pakaian sing api. Zina. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, di setiap sampean semua, Anda semua, kalian semua masuk itu sejarahnya atau asbabun nuzul. Wong Quraisy niku dari ini ibadah. Memang orang Quraisy itu kan punya berhala Tuhan di sekeliling Ka'bah, jumlahnya 300 juga. Nah, mereka juga ibadah, katanya begitu. Di antara cara ibadahnya keliling tawaf. Niku mohon maaf. Kemudian tidak berpakaian. Dengking, maka Allah menentukan, ya omong, ya begitulah, ya cara mereka. Itu maka turun, hai orang beriman, jika kalian, ambillah pakaian kalian, ambillah perhiasan kalian, pakaian yang bagus yang kalian punya. Pakailah pakaian kalian yang bagus setiap masing-masing. Jadi ada ketentuannya. Tapi nopo niku kudu kopiah, boten. Begitu kan? Maka kita bisa bedakan mana itu agama, syariat, mana itu agama ya yang memang harus diterima apa adanya, mana itu perkara yang mendukung agama yang itu bisa berubah. Contohnya ini bab hisab dan ru'yat itu. Kan gitu ya. Bagian umat Islam memahami ru'yat itu bagian dari
perkara ibadah sing merupakan syari. Sampai Saudi sampai saiki misalnya pasti pakai rukyat bendino Saudi niku pakai hisab. Tapi pas nek apa jenenge? Mau puasa ya, mau hari raya tanggal 1 Zulhijjah niku rukyat gitu kan. Kenapa? Menilainya itu adalah ibadah. Cuma oh itu ternyata enggak, itu persoalan akliyah, persoalan rasional, duniawiyah. Ya, puasanya ibadah. Tapi penentuan tanggalnya itu persoalan. Begitu. Nah, kita berpendapat kita pakai. Kan nih, kalau panjenengan mungkin berkesempatan datang ke daerah-daerah di sebelah timur, Jawa Timur. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah berubah ataukah masih ada yang masih bertahan. Kalau Jumatan di sana, namanya khotibnya, ya pakaiannya juga, ya tutup kepalanya, ini wong Arab ini. Apa namanya? Imamah itu bahasa Indonesia apa? Sorba, nah, gitu ya. Khutbahnya, isinya berbahasa Arab. Mimbarnya harus ada tangganya, nah, gitu ya. Dan harus ada tongkat. Kenapa? Karena menganggap bahwa seluruh proses dalam pelaksanaan ibadah Jumat yang harus dipenuhi oleh seorang khotib niku adalah persoalan podo zamane Nabi piye. Kadang-kadang luwih strict, luwih keras timbang kula panjenengan. Jadi ini kula panjenengan kembali kepada Quran dan ya, mereka itu oh itu persis. Kalau tidak pakai turban, wah tak sah. Khutbah Jumat teksnya ya berbahasa Arab, Nabi bahasa Arab. Cuma kemudian kita tidak bisa sepenuhnya tutup mata terhadap perkembangan. Ternyata ngoten itu berkembang. Zaman Nabi boten gawe mik, saiki kok ternyata tidak tambah pasang ini kan itu jadi masalah. Kenapa? Sudah tidak bisa sepenuhnya meniru bersih, meniru pas, gitu ya, sehingga disesuaikan. Apa sih disesuaikan? Pertama bahasa, ya wis. Secara umum kemudian berkurang, akan bahasa Indonesia. Duh, mohon maaf. Setelah selesai, ya, mereka menganggap bahwa memang syariat dan itu nanti pengisi khutbah nikah di daerah Pasuruan, dekatnya Pasrepan, tapi kampungnya bukan Pasrepan, khutbah nikah, yang mendampingi seorang, ya, diundang lah ya, 2 kali kalau daerah Meriko. Ya. Kemudian diminta untuk setelah akad nikah, diminta untuk menyampaikan khutbah nikah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ternyata di antara keluarga ada yang tanya, itu enten puji nih, ada penghulu, cuma karena dari keluarga mempelai laki-laki, saya mewakili,
dan yang mewakili itu diminta untuk menyampaikan khutbah nikah, saya menyampaikan nikah setelah akad nikah bahasa Indonesia di antara keluarga mempelai perempuan yang di sana itu tanya, "Din, kok mboten nate khutbah nikah?" Nah, ini mudi, niku mudin wis sekolah kan itu nggih. Kata Pak Mudin, "Ampun niku wau." Ah gitu ya. Kenapa? Karena di sana itu khutbah nikah itu yo maca buku kecil terpean coro Arab gitu kan. Jadi itu sering atau bahkan mungkin masih ada kalau tidak disebut sering di antara kita sulit membedakan mana itu syariat dari Allah dan mana itu menjadi bagian dari budaya. Makanya di dalam Al-Quran itu mana milah, mana di supaya jelas. Nah, kalau sudah bicara budaya, ini saya masih lanjutkan. Kenapa Nabi Ibrahim itu dijadikan contoh? Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Kalau diterjemahkan bebas sesuai dengan penjelasan saya di awal, dan tidak ada orang yang membenci praktek agama, budaya beragamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena kalau sudah bicara praktek agama, bahkan budaya agama, niku enten sing lurus, enten sing pun nah, gitu. Kalau agama Allah kemudian ya pancet tetap agama Allah. Yang berubah kan ketika sudah dipraktekkan. Ya, Imam Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul ya. Di antara kita, saya juga demikian, dulu punya pendapat, sekarang boleh sudah, kan? Nggak masalah. Karena itulah, kalau sudah menyangkut paham agama, praktek agama, kita juga harus bisa setelah bisa membedakan mana syariat, mana yang itu pemahaman dan bahkan budaya, kita bisa lebih wise. Mana yang memang itu prinsip harus kita pegang, mana yang itu persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah yang kita juga bisa menerima ketika ada orang yang berbeda. Karena ketika disebut furu'iyah, karena ketika disebut ada praktek, paham, praktek yang berbeda-beda, pasti kita akan sampai pada batasan. Mana paham, mana praktek yang masih bisa diterima, dan mana yang sudah dianggap menyimpang. Mana yang sekedar berbeda atau bahkan sudah keluar dari agama itu termasuk praktek agama. Makanya, nah ini kan sudah masuk bulan haji, lagi kurban. Ayat kurban itu kan tidak hanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim sejarahnya ada di surat As-Saffat. Ya, memang kisah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih anaknya itu menjadi monumen sejarah bahwa kurban itu dimulai pada masa Nabi. Ya, ayat 107 di ujung dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya, dan putranya maksudnya. Kenapa saya tidak sebut nama? Karena dalam Al-Quran kan tidak sebut nama. Ya, versi kita Nabi Ismail, versinya orang Kristen itu yang mau disembelih itu Nabi. Tapi nanti kalau kita pakai surat Hud ayat itu, ayat 7 atau ayat 70-an ya, itu nanti ada yang berpendapat itu menunjukkan yang akan disembelih Ismail. Kalau murni pakai ayat 101, 102 surat As-Saffat itu ada yang berpendapat itu Nabi. Tapi Al-Quran enggak sebut nama. Yang jelas adalah kata Allah, wa fatainahu bi dzibhin. Kami tebus ya
ya dengan sembelihan yang besar, gitu ya. Oh, itulah mulai kurban. Tapi kalau kita buka ya dalam ayat yang lain, justru kurban itu sebenarnya kan mulai Nabi Adam alaihissalam. Banter nemen. Akan di kurung ini kurung ono. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisahnya Nabi Adam bersama anak-anaknya, sebenarnya juga sudah bicara tentang kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buka surat Al-Maidah ayat 27 ya. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Jelas ayat ini Allah menggunakan kata kurban. Gitu ya. Sekali lagi, Al-Quran tidak bicara detail kurbannya apa, tapi kita bisa tahu dari tafsir-tafsir. Qabil karena dia seorang petani, kurbannya hasil pertanian. Adiknya Habil karena dia seorang peternak, ya kurbannya adalah hewan ternak. Qabil membawakan kurban, perintahnya supaya membawakan kurban berupa hasil pertanian. Tapi jari ini dalam kisah-kisah, karena di sini disebutkan, ya, fatuqubila min ahadihima, salah satu kurban dari dua anak Nabi Adam itu diterima oleh Allah. Dalam tafsir disebutkan kurbannya Habil yang adil. Walam yutaqabbal minal akhar, satunya tidak diterima. Yang tidak diterima itu berarti kurbannya Qabil bentuknya adalah hasil pertanian. Yang diterima hewan ternak, ya kurbannya Habil. Tapi dari situ, tidak disebut ya, macam kurbannya kan tidak disebut. Untuk kurbannya nggak disebut. Tapi tafsir itu menjelaskan seperti itu. Keterangan-keterangan yang diperoleh, kita peroleh menjelaskan. Nah itu tadi yang saya sebut. Syariat kurban itu berarti sudah ada. Ya. Cuma kemudian melintasi waktu sejarah kehidupan manusia yang panjang sejak Nabi Adam sampai sekarang itu ya tetap bertahan. Dalam bentuk apa? Apa namanya? Praktek. Jadi budaya. Jadi nek petani itu biasanya apa jenenge? Ruwat desa nggawa hasil pertanian. Itu. Masalahnya kemudian persembahannya sudah berbeda. Cuma sing dibayarno atau yang dipersembahkan kan sama. Gitu. Itu maksud saya kalau di apa namanya? Telusuri secara sejarah syariat itu jejak-jejaknya masih, makanya di dalam ajaran agama Islam para ulama kemudian menyebut syar'u man qabla, syariatnya umat-umat terdahulu. Nah, syariat itu kalau sudah divalidasi lagi oleh Nabi Muhammad SAW, ya, kurban modelnya Qabil dan Habil
tidak divalidasi. Yang divalidasi kurbannya model Nabi Ibrahim. Itulah kenapa disebut dan siapa dan tidak ada orang yang membenci ya milahnya Nabi Ibrahim kecuali bodohnya membodohi dirinya. Karena syariat Allah yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim itu rupanya mendapatkan validasi dari Allah. Nabi Muhammad SAW diminta untuk tidak. Itu yang menjadi alasan kenapa umat Islam dari iman Nabi Isa, iman Nabi Musa misalnya, kok tidak mempraktekkan amalan-amalan tertentu yang dijalankan dalam budaya Yahudi atau Nasrani. Ya karena validasi ini no, yang divalidasi kalau yang dijalankan Nabi Musa ada puasa Arafah 10 Muharram, kok puasa Arafah apa? Puasa Muharram 10 Muharram. Ini sebelum kita diberi syariat puasa Ramadan, Nabi SAW puasa 10 Muharram. Karena tanggal 10 itu punya beberapa peristiwa penting 10 Muharram itu. Nanti itu babnya. Nah, itu divalidasi, artinya ditetapkan kembali. Nabi Muhammad SAW diminta untuk melakukan, umatnya juga tidak melakukan. Ya termasuk, mohon maaf, khitan. Ya termasuk adalah apa sunnah-sunnah fitrah, cukur, bulu kemaluan, mencabut, ya kan, memotong kuku, itu kan sunnahnya Nabi Ibrahim. Dan itu masih bertahap. Itulah mengapa Allah mengatakan, sinten sing boten seneng. Tidak ada orang yang membenci milahnya Nabi Ibrahim kecuali membodohi dirinya. Dari yang kecil-kecil tadi itu ada satu yang besar yang dijelaskan oleh para ahli tafsir tentang prakteknya Nabi Ibrahim yang tidak boleh ditinggal sama sekali. Apa itu? Tentang keyakinan tauhid. Sing liyane pun mendua. Yang lainnya sudah syirik. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah contoh Nabi yang tegas dalam menjalankan tauhid dan menjauhi atau melawan syirik. Maka ayat ini secara lebih sempit oleh para ahli tafsir ditafsiri tentang keengganan orang mengikuti atau kebencian orang terhadap tauhid. Wa may yarghabu an bima illa padahal kata Allah walaqad istafainahu fid dunya, padahal sungguh Nabi Ibrahim itu sudah menjadi orang pilihan kami di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan beliau itu di akhirat sungguh benar-benar adalah termasuk orang yang dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin ya wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Saya kira demikian. Bisa kita bahas satu ayat rupanya ya, tidak sampai ayat berikutnya, tapi intinya adalah memang ciri utama Nabi Ibrahim dijadikan contoh bagi manusia selain Rasulullah SAW yang dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Di ayat yang lain disebut Nabi Ibrahim juga uswatun hasanah. Dalam hal apa? Khususnya dalam hal tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikian. Ya, kita tadi membahas banyak tentang nopo bedane budaya, nopo bedane kadang-kadang campur
ngoten lho. Ya, supaya kita bisa memilah ya. Makanya di Muhammadiyah itu pernah dibahas menjadi pembahasan khusus apa yang disebut din, apa yang disebut dengan dunia. Oh ini dunia, itu ya. Paham ini model batik ini dunia. Dengan pakai kemeja, baju koko dan sebagainya itu tutup aurat, termasuk pakaian yang bagus yang itu syariatnya. Untuk kelambi ini. Saya kira demikian. Nasrullahi fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, assalamualaikum.